Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita masih membahas ya soal-soal ujian sekolah sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022. Dan ini adalah video kedua di mana kita akan membahas soal kelanjutan mulai dari nomor 9 sampai nomor 20. Baik, nomor 9 ini diketahui perbandingan umur Ari dan Bani adalah 3:5. Diketahui jumlah umur keduanya saat ini 24 tahun. Nah, tentukan perbandingan umur keduanya pada 6 tahun yang akan datang. Baik, kita akan cari dulu ya masing-masing umur Ari dan Bani. Baik, jadi di sini kita nyatakan umur Ari adalah 3/8. Dari mana 8? Karena di sini kita jumlahkan ya sesuai dengan apa yang diketahui dari soal. Ini diketahuinya adalah jumlah. Tapi jika di sini diketahui selisih misalkan ya, maka ini kita akan kurangkan. Oke, kemudian 3/8 ini kita kalikan 24. Ya, jadi ini kita bagi 24 bagi 8, 3, sehingga didapat umur Ari adalah 9 tahun. Oke, demikian juga dengan umur Bani, kita bisa nyatakan di sini 5/8 dikali 24 ya. Ini kita bagi dulu 24 dibagi 8, 3, sehingga didapat umur Bani adalah 15 tahun. Nah, ini adalah umur Ari dan Bani pada saat ini. Nah, kemudian jika 6 tahun yang akan datang, ya tinggal kita tambahkan ya. Jadi untuk umur Ari 6 tahun yang akan datang adalah 9, kita tambahkan 6 ya, sehingga didapat di sini umur Ari 15 tahun. Oke, kemudian umur Bani juga sama ya, untuk 6 tahun yang akan datang. Tinggal kita tambahkan di sini 6, sehingga umur Bani 6 tahun yang akan datang adalah 21 tahun. Nah, kemudian ditanya perbandingan umur keduanya pada saat 6 tahun ini ya. Nah, ini berarti tinggal kita bandingkan saja ya. Jadi 15 dibanding 21. Nah, bisa kita sederhanakan, dibagi berapa anak? Iya, kita bisa bagi 3 ya masing-masing ya. Jadi 15 bagi 3 berarti 5. Kemudian 21 bagi 3 adalah 7. Jadi perbandingannya adalah 5/7. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 10. Ya, ini adalah soal ya yang materinya adalah tentang sistem koordinat ya. Baik, perhatikan gambar berikut. Ditanya tentukan kedudukan puskesmas dan sekolah. Oke, sekarang kita nyatakan kedudukan puskesmas ya terhadap pasar. Puskesmas terhadap pasar. Nah, berarti kita mulai bergeraknya dari pasar. Ya. Kita bergerak. Nah, kita gerakan ke kanan atau ke kiri dulu. Nah, kalau ke kiri nggak mungkin, berarti dia ke kanan. Jadi 1, 2, 3 yang dihitung petaknya ya. Kemudian ini berarti 3 ke kanan ya, 3 satuan ke kanan, dan ke atas kita hitung berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi bisa dinyatakan kedudukan puskesmas terhadap pasar adalah 3 satuan ke kanan ya, 3 satuan ke kanan, dan tadi 6 satuan atas gitu ya. Oke, kemudian kita nyatakan kedudukan puskesmas terhadap sekolah. Puskesmas terhadap sekolah. Oke, berarti kita bergeraknya mulai dari sekolah. Ya, dari sini. Nah, jadi yang pertama kali kita ke kanan atau ke kiri ya. Jadi ke kanan tidak mungkin, berarti ke kiri. Kita hitung berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya.
Kita hitung petaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan kemana? Ke kiri ya. Oke, jadi 8 satuan ke kiri. Nah, kemudian setelah ke kiri, dia ke bawah. Kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke bawah. Ya, itu adalah tempat kedudukan puskesmas terhadap pasar dan sekolah. Jadi, kita mulai bergeraknya dari tempat yang kedua ya. Jadi, jangan dari puskesmas terhadap pasar, kamu bergeraknya dari puskesmas. Berarti salah ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 11. Ya, di sini diketahui ya, ini persamaan kuadrat. Diketahui persamaannya adalah di sini 4x kuadrat ditambah 13x ditambah 10 sama dengan 0. Ya, ditanya penyelesaian dari persamaan kuadrat itu. Oke, jadi caranya karena ini koefisiennya tidak sama dengan 1, kalikan dulu. Ya, jadi ini 4, kita kalikan 10. Ya, kita buat di sini 40. Nah, kemudian kita cari faktor pengali dari 40. Dimana kalau dijumlahkan yang ini ya, 13 nih. Nah, 13. Kira-kira berapa anak-anak? Oke, 40 itu 1 kali 40 bisa, 2 kali 20 bisa, 3 kali, nggak bisa 3 ya. 4 kali 10 ya. Atau 5 kali 8. Nah, mana yang kalau dijumlahkan 13? Oke, ternyata ya 5 dan 8. Oke, jadi 5 kali 8 benar 40. Kemudian 5 tambah 8 benar 13. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya ya kita buat seperti ini aja. Berarti di sini X ditambah, kita ambil ini ya, artinya 5 per 4. Nah, ini dari mana 4? Karena di sini koefisiennya 4. Ya, kalau koefisiennya 2 berarti ini 5 per 2. Kalau ini koefisiennya 3, berarti 5 per 3. Oke, dikali berapa ini? Faktor pengalinya lagi 8 ya. Berarti X ditambah 8 per 4. Sama dengan 0. Oke. Nah, berarti di sini ada dua penyelesaian. Yang pertama, X ditambah 5 per 4 sama dengan 0. Atau di sini X ditambah 8 per 4 sama dengan 0. Ya, nah berarti di sini X satunya sama dengan, ini kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Nah, negatif 5 per 4 ya. Kalau disederhanakan berarti menjadi, atau dijadikan pecahan campuran, min 1 per 4 ya. Kemudian ini X ditambah 8 per 4 sama dengan 0. 8 per 4 nya kita pindah ke ruas kanan menjadi min 8 per 4. Nah, ini kita bisa selesaikan. 8 dibagi 4 berarti 2 ya. Oke, jadi ini adalah min 2. Ya, jadi penyelesaiannya bisa min 1 per 4 atau X2 nya adalah negatif 2. Oke, kita lanjut lagi nomor 12. Ya, kita lihat di sini ada 4 toko menjual jenis barang yang sama ya, daftar harga barang dan diskon seperti tabel berikut ini. Pertanyaannya, jika Amir membeli sebuah baju dan sebuah celana, nah di toko manakah Amir berbelanja dengan harga yang lebih murah? Oke, di sini Ibu kasih clue-nya ya, clue-nya yang lebih mudah. Kita lihat di sini, cari barang yang tertinggi harganya. Ini celana ya, tertinggi 100.000. Nah, celana nih yang tertinggi harganya, atau terbesar, atau ya terbesar lah ya. Nah, kemudian kita cari mana di sini toko yang memberikan diskon terbesar untuk harga yang tertinggi. Nah, berarti di sini kita lihat adalah ini toko D. Ya, karena di antara ketiga toko yang lain dia memberikan diskon 25%. Nah, dari sini udah kelihatan. Ya. Nah, jadi berarti
yang memberikan harga murah ya toko D, ya. Nah, sekarang kalau seandainya yang dibeli adalah 2 buah baju, ya, 2 buah baju dan sebuah celana, 1 buah celana. Oke, kalau 2 buah baju kali 80.000 ya, berapa tuh? 160.000. Kemudian kalau celananya harganya tadi adalah 100.000. Nah, sekarang kita lihat. Kalau Amir membeli 2 buah baju dan sebuah celana, maka di sini 2 buah baju adalah yang tertinggi harganya. Ya. Nah, jadi kita lihat dari harga yang tertinggi ini manakah toko yang memberi diskon lebih besar. Nah, kita lihat nih, ini kan yang tertinggi tadi ya, baju yang tertinggi. Nah, ternyata toko A yang memberikan diskon lebih besar. Ya. Nah, jadi jika Amir membeli 2 buah baju dan 1 buah celana, berarti toko A lah yang memberikan harga yang lebih murah. Gitu ya. Jadi, clue-nya adalah cari harga yang terbesar. Nah, kemudian cari toko yang diskon terbesar. Maka itu adalah toko yang harganya lebih atau paling murah. Oke, kita lanjut lagi nomor 13. Oke, kalian bisa perhatikan ini adalah materi garis dan sudut ya. Jadi ada 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka kita bisa lihat di sini ya hubungannya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini 120 berarti kalau kita lihat ini berpelurus. Ya, jadi kalau ini 120, kalau ini berpelurus berarti ini 60 ya anak-anak ya. Nah, karena kita tahu sudut berpelurus itu adalah 180. Oke, sekarang kita lihat sudut yang ini 2x tambah 30 maaf. Itu akan sama dengan ini 60 derajat. Kenapa kalau kita potong ya akan berhimpit. Atau ini kita nyatakan sebagai sudut yang saling sehadap ya. Jadi besarnya sama. Ya, nah, karena sama maka kita bisa nyatakan di sini 2x ditambah 30 ini berarti sama dengan 60 ya. Nah, seperti itu. Oke, tinggal kita selesaikan. 30-nya kita pindah ke ruas kanan. Ini jadi 60 dikurang 30. Nah, jadi 2x sama dengan 30 ya. Nah, berapa x-nya anak-anak? 30 bagi 2. Jadi didapat x-nya adalah 15 derajat. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut lagi nomor 14 ya. Ya, kalian bisa perhatikan ini adalah gambar pola dari batang lidi ya. Dari lidi atau batang korek ya nih. Nah, kemudian bentuknya adalah segitiga. Ditanya rumus suku ke N ya dari pola bilangan tersebut. Baik, kalau kita hitung ini berapa nih lidinya? 1, 2, 3 ya. Ini 3. Ini 3 ya. Kemudian 4, 5, 6, 7. Oke, kita hitung lagi sampai sini 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11. Kita hitung lagi di sini sampai sini 11, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi pola pertama atau bilangan pertama adalah 3, bilangan kedua adalah 7, bilangan ketiga 11, bilangan keempat 15, dan seterusnya. Nah, ditanya rumusnya ya. Oke, kalau kita perhatikan ini polanya sama nih. Jadi ini ditambah 4. Ini ditambah 4, ini ditambah 4 ya. Nah, jadi pola bilangan apa anak-anak? Aritmetika. Baik, kita tahu rumusnya untuk menentukan rumus suku ke N apa rumusnya? Ya, UN sama dengan A ditambah B kali N kurang 1 ya. Nah, kita masukkan A-nya, ini suku pertama adalah 3. Ditambah B selisihnya ya. Nah, selisihnya 4. Berarti 4 kali N kurang 1.
Oke, ini kita tulis dulu UN ya. Nah, kemudian kita buat di sini 3 ditambah, nah ini kita kalikan dulu. 4 kali N berarti 4N. Kemudian 4 kali min 1 adalah min 4. Nah, jadi UN-nya sama dengan 4N. Ini 3 kurang 4 berarti min 1. Nah, ini jawabannya ya. Oke, ini cara menggunakan rumus. Nah, sekarang Ibu ajarkan cara smartnya, cara cepatnya. Sangat mudah anak-anak ya. Oke. Jadi kalau di sini bertambah 4, ya. Nah, ini hanya berlaku pada ini ya, pola bilangan aritmetika ya, barisan bilangan aritmetika. Kalau pada barisan bilangan lain tidak bisa ya. Baik, kalau di sini ditambah 4 berarti pasti 4N. Kalau bertambah 5 ini 5N, bertambah 3 3N, bertambah 7 7N, berkurang 5 min 5N dan seterusnya ya. Oke, jadi tinggal yang selanjutnya ini kita kurangkan. Nah, jadi 3 kurang 4 berapa? Min 1. Nah, kita masukkan di sini min 1. Nah, udah selesai. Jadi jawabannya sama kan? Ya. Nah, jadi sekali lagi dari mana dapat 4N? Karena ini bertambah 4, bertambah 4, bertambah 4. Kalau bertambah 3 berarti ini 3N. Ya, selanjutnya tinggal bilangan yang pertama ini kita kurang dengan selisihnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak, nomor 16. Ya, ini nomor 16 mudah sekali ya, tentang relasi. Oke, di sini ada himpunan diagram panah ya. Himpunan anggota P-nya 16, 25, 35, 49, anggota Q-nya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dipasangkan 16 ke 4, 25 ke 5, 49 ke 7. Kita lihat hubungannya. Nah, ini jadinya ya. Jadi 16 apa tuh? Merupakan 4 kuadrat ya. Jadi 25 merupakan 5 kuadrat dan 49 merupakan 7 kuadrat. Nah, relasinya yang mungkin adalah apa, Nana? Iya, kuadrat dari. Ya, kuadrat dari. Nah, jadi benar, 16 kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. 49 kuadrat dari 7. Ya. Nah, kalau dibalik gimana? Kalau ini kan tadi 16 ke 4. Nah, kalau dibalik 4 ke 16, apa relasinya? Iya, akar kuadrat. Gitu ya, jadi mudah sekali nih. Baik, kita lanjut nomor 17. Ya, nomor 17 ini adalah persamaan garis ya. Diketahui ini ada 4 pasang. Ditanya persamaan garis yang saling tegak lurus. Oke. Jadi kita tahu ya konsepnya, jika garis 1 ya tegak lurus nih garis 2, maka pasti di sini gradien garis pertamanya jika dikali gradien garis kedua maka hasilnya negatif 1. Atau kita bisa nyatakan di sini M1-nya sama dengan min 1 per M2. Ya, atau dibalik M2-nya sama ya, min 1 per M1. Oke, jadi nanti kita akan mencari ini ya, mana gradien yang jika dikalikan hasilnya negatif 1. Oke, kita coba mencari gradien ini. Nah, ini kita pakai cara aja biar gampang. Nah, ini M-nya, M1-nya adalah min A per B. Ya, masih ingat konsepnya? Ya, jika persamaannya adalah AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah min A per B. Ya, jadi A koefisien dari X, B-nya koefisien dari Y. Ya, jadi di sini kita lihat. Ya, di soal ini berarti A-nya 4, B-nya 5. Berarti min 4 per 5. Oke, ini adalah gradien garis pertama ya. Kemudian gradien garis kedua. M2-nya sama ya. Min A per B. A-nya 5. B-nya 2. Berarti min 5 per 2. Oke, berikutnya lagi. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga di sini aja ya.
Nah, berarti ini M3 sama dengan min, nah ini A-nya 5, min 5 per, nah ini B-nya min 4, min 5 per min 4. Min kali min jadi plus, sehingga di sini didapat M3-nya adalah 5 per 4. Ya. Nah, sekarang kita udah kelihatan nih. Ya, ini 5 per 4, ini ada 4 per 5. Nah, ini berarti sudah sama ini. Ya, artinya sudah membentuk ini M1 kali M2 adalah min 1. Ya. Nah, jadi ini M1-nya yang ini adalah min 4 per 5. Nah, M2-nya adalah 5 per 4. Ya, jadi nanti ini kalau dikalikan hasilnya adalah min 1. Oke, jadi persamaan garis yang saling tegak lurus adalah persamaan pertama dan persamaan ketiga, ya. Nah, persamaan yang ketiga ini adalah persamaan yang saling tegak lurus, ya, dimana kedua gradien ini jika dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita lanjut lagi nomor 18. Ya. Di sini ya, ada 3 buah logam nih dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya paling banyak 2 gambar. Oke, kalau kalian masih ingat nih ya, kita gunakan apa? Ya, kita gunakan segitiga Pascal ya. Jadi kita buat di sini 1 1 1. Ini 3, 3, 1. Ya, jadi 3 ini dari 1 tambah 2 ya. Oke, jadi ini kita mulai dari 3 angka. Nah, oke, 3 angka kemudian turun jadi 2 angka. Supaya 3 berarti satunya yang gambar. Oke, berikut lagi nih udah 2 angka berarti turun jadi 1 angka. Berarti 2-nya yang gambar. Dan yang terakhir adalah 3 gambar. Oke, ini adalah banyak kejadian yang mungkin, atau ini adalah ruang sampelnya ya. Nah, sekarang kita akan mencari peluangnya. Peluang suatu kejadian itu sama dengan banyak kejadian yang dimaksud ya, dibagi banyak kejadian yang mungkin. Banyak 2 gambar, berarti kalau paling banyak 2 gambar, 3 gambar tidak termasuk ya. Ini tidak termasuk. Jadi yang termasuk adalah 1 angka 2 gambar, 2 angka 1 gambar ya. Oke. Nah, tinggal kita jumlahkan di atas nih bilangannya. Ini 3, ini juga 3. Nah, berarti banyak kejadian yang dimaksudnya adalah 6 per 8. Nah, dari mana 8? Ini kita jumlahkan semua nih angkanya. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 jadi 8. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan ini jadi 3 per 4. Oke, kita lanjut lagi anak-anak ya. Nomor 19 sekarang. Oke, untuk nomor 19 kalian bisa perhatikan ini adalah gambar limas TABCD ya, yang memiliki alas berbentuk persegi ya, dimana panjang sisi alasnya 12 cm. Kemudian TO ini adalah tinggi limas 8 cm ya. Ditanya luas seluruh permukaan limas. Oke, karena limasnya berbentuk ya, alasnya persegi, maka untuk mencari luas permukaan limas ya, berarti terdiri dari luas alas ya, kemudian ditambah 4 kalinya luas segitiga pada sisi tegak ya. Kenapa 4 kali ya? Karena untuk sisi tegaknya ini kongruen satu sama lain. Baik, berarti sebelumnya kita cari dulu ya anak-anak tinggi segitiga pada sisi tegak. Kita tarik dulu di sini garis ya. Dari sini kita tarik dari O ke sini. Kemudian kita tarik lagi garis dari T ke sini. Ya, nah kita buat di sini misalkan titiknya adalah E. Oke, kalau kita perhatikan ya, TOE ini membentuk segitiga apa anak-anak? Ya, segitiga siku-siku ya, siku-siku di O. Nah, kemudian panjang OE ini tidak lain adalah setengahnya panjang AB ya. Berarti kalau AB-nya 12, panjang OE-nya 6. Ya, jadi ini 6, kemudian ini 8,
Nah, berarti untuk mencari panjang TE kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Atau kalau kalian ingat ya, triple Pitagorasnya pasangan dari 6 dan 8 berapa? Iya, betul 10 ya. Nah, ini panjangnya 10. Atau kalau kalian nggak ingat ya, kamu cari seperti ini. Jadi TE kuadrat sama dengan ya, karena TE ini adalah sisi hipotenusa atau sisi terpanjang. Berarti ini kita jumlahkan ya, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, jadi 64 ditambah 36 ya. Jadi hasilnya adalah 100. Oke, berarti TE-nya saja itu tidak lain adalah akar dari 100. Ya, akar dari 100 berarti 10. Ya. Kita dapat ini ya, tinggi segitiga pada sisi tegaknya 10. Nah, sekarang kita cari luas permukaan limasnya atau luas limas ya, di sini dibuatnya. Luas limas berarti tadi luas alas ditambah 4 kalinya luas segitiga pada sisi tegak ya. Oke, luas alasnya berarti karena persegi, sisi kali sisi berarti sisinya 12, berarti 12 kuadrat. Ditambah 4 kalinya luas segitiga ya. Luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Nah, kita lihat salah satu segitiganya saja yaitu TBC di sini ya. Nah, ini alasnya berarti BC-nya ini alasnya. Alasnya berarti tadi 12 ya. Nah, tingginya ini yang kita cari, TE-nya ini ya, tinggi segitiganya. Oke, jadi kita masukkan di sini. Jadi alasnya 12 kali tingginya adalah maaf. Ya, tingginya adalah 10 dibagi 2. Oke, kemudian selanjutnya ini 12 kuadrat 144 ditambah ini kita bagi dulu 4 bagi 2 berarti 2 di sini ya. 2 kali 12 berapa Nana? 24 ya, kali 10 berarti 240. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, jadi hasilnya 384 cm persegi. Ya, jadi ini adalah luas seluruh permukaan limas ya. Jadi ingat ini rumusnya ya. Ini rumus untuk luas alasnya berbentuk persegi. Baik, kita lanjut nomor 20. Oke, untuk nomor 20 kalian bisa perhatikan ini adalah gambar diagram batang ya, yang menunjukkan nilai ulangan matematika ya, yang terdiri dari nilai 4, 5 dan seterusnya sampai 9. Kemudian ditanya median dari nilai tersebut ya. Oke, pertama kali kita gambarkan dulu seperti ini ya, tabel frekuensinya supaya lebih mudah. Nah, kemudian kita masukkan di sini nilainya. Yang pertama adalah 4, kemudian 5, kemudian 6, 7, 8 dan terakhir 9. Nah, kemudian kita lihat frekuensinya, banyak nilainya ya. Nah, kita lihat 4 ini banyak nilainya, ada 2. Kemudian 5 ada 6. Kemudian 6 ada 4. 7 ada 1, 8 juga ada 1 dan 9 ada 2 ya. Oke, jadi kalau kita hitung banyak frekuensinya ini atau banyak nilainya ada 16. Oke, jadi N-nya 16 ya. Nah, kita tahu N-nya ini adalah genap ya. Nah, berarti kalau genap itu mediannya pasti ada 2 Nana ya. Nah, kemudian N ini kita bagi 2 ya, 16 kita bagi 2. Oke, kenapa kita bagi 2? Ya, karena kita akan mencari median. Median itu kan berarti nilai tengah ya. Kita akan mencari nilai yang berada di tengah, berarti ya ini kita bagi 2. Oke, jadi berarti nanti mediannya ya, mediannya itu pasti ya ada di data ke-8 ya, 8 dari sini ya. Data ke-8 dan data ke-9 ya. Data atau nilai berikutnya, data ke-8 dan ke-9. Nah, karena ada 2 maka nanti data ke-8 dan ke-9 ini kita akan bagi 2 ya, kita cari rata. Oke, sekarang kita akan mencari data ke-8. Kita hitung dari ini 1, 2. Berarti ini data ke-1 dan 2 nilainya adalah 4 nih ya, kita lihat. Lanjut ini data ke-3 sampai 8 ya. Dari mana 8 ya? Ini kita hitung ini 2 tambah 6 8. Berarti sampai di sini
Ya, data terakhirnya yang ke-8 adalah 5 nih. Nah, berarti di sini data ke-8-nya adalah 5. Nah, kita tulis di sini data ke-8-nya adalah 5. Ditambah data ke-9 berarti masuk ke sini. Nah, ini berarti data ke-9 sampai ke-12 ya. Nah, jadi data terakhirnya atau data ke-12-nya adalah 6. Ya, dari mana 12? Kita hitung nih. 2 tambah 6, 8 tambah 4, 12 ya. Nah, jadi di sini kita ambil data. Nah, ini ke-9-nya ya. Ini data ke-8-nya tadi 5. Ini data ke-9-nya adalah 6 ya, dinilai 6. Nah, jadi 5 tambah 6 ya, kita bagi 2 rata-ratanya. Oke, jadi didapat 11 ya. 11 dibagi 2. Ya, jadi mediannya ada di 5,5. Ya, bisa dipahami anak-anak? Sekali lagi, jadi yang pertama kali kita cari dulu banyak datanya atau frekuensinya. Kalau datanya genap, berarti nanti pasti mediannya ada 2. Ya, ada 2 data. Nah, kemudian nanti kita cari rata-ratanya, kita bagi 2. Kemudian banyak datanya itu kita bagi 2. Ya, nah misalkan ini didapat 8, maka mediannya ada di data ke-8 dan ke-9. Kemudian kita cari data ke-8 dan ke-9-nya tersebut. Ya, oke, mungkin anak seperti itu ya untuk video bagian kedua ini. Tadi nomor 9 ya sampai nomor 20. Oke, ikuti terus untuk bagian yang ketiga dan keempat. Ibu akhiri dulu sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.